Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama George's Girl. Kali ini kita bakal ngebahas soal prokrastinasi akademik. Apa sih prokrastinasi akademik itu? Jadi, prokrastinasi akademik adalah perilaku penundaan atau menghindari mengerjakan tugas dengan melakukan hal-hal yang tidak perlu, yang dianggap lebih menyenangkan dan dilakukan dengan sengaja sehingga tugas menjadi tidak tuntas. Lalu bentuk perilaku penundaan yang ditunjukkan itu bisa berupa mengerjakan tugas yang mendekati waktu pengumpulan tugas atau mengerjakan tugas tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan sehingga tugasnya menjadi terhambat untuk diselesaikan. Melakukan prokrastinasi tidak selalu dianggap negatif loh. Menurut beberapa ilmuwan, ada 2 jenis prokrastinasi, yaitu yang pertama ada prokrastinasi pasif, adalah jenis yang paling sering kita temui. Jenis prokrastinasi ini terjadi ketika kamu menunda sesuatu tetapi tidak menggantinya dengan tugas yang lebih bermanfaat. Kemudian yang kedua ada prokrastinasi aktif, yaitu ketika kamu menyadari ada tugas yang harus kamu lakukan, namun kamu memutuskan bahwa apa yang kamu lakukan itu lebih penting dan akan terbayarkan hasilnya dalam jangka panjang. Nah, prokrastinator aktif ini cenderung menunda hal karena mereka bekerja dengan baik di bawah tekanan dan lebih termotivasi ketika tenggat waktunya datang. Kemudian prokrastinator aktif lebih percaya pada kemampuan mereka sendiri untuk berhasil dibanding prokrastinator pasif. Kemudian dari penjelasan saya tadi dapat dilihat perbedaan keduanya, bahwa yang satu berakhir menyelesaikan tugas, sementara yang lain tetap menundanya atau bahkan sering tidak menyelesaikannya sama sekali. Adapun aspek-aspek prokrastinasi akademik adalah tingkat kepercayaan terhadap kemampuan diri, kecenderungan untuk mengerjakan tugas, inisiatif personal, kurangnya kemampuan memanajemen waktu, dan mengutamakan aktivitas yang lebih menyenangkan, serta rasa malas. Dan faktor yang dapat mempengaruhi prokrastinasi akademik terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Peneliti menyimpulkan bahwa efikasi diri akademik itu dapat diklasifikasikan sebagai faktor internal. Prokrastinasi akademik karena efikasi akademik adalah keadaan psikologis di mana seseorang memiliki keyakinan terhadap kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan tugas yang harus dikerjakan. Kemudian faktor internal ini adalah faktor yang ada di dalam diri seseorang kan. Jadi meliputi kondisi fisik dan kondisi psikologis dari individu itu tersebut. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di luar diri individu itu yang dapat mempengaruhi perilaku prokrastinasi akademik, yaitu antara lain adalah gaya pengasuhan orang tua, lingkungan yang kondusif, kemudian pemberontakan terhadap kontrol dari figur otoritas, pengalaman dalam suatu kelompok, bentuk-bentuk sukses maupun kegagalan. Kemudian, ada beberapa hal nih yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi prokrastinasi dalam pekerjaan maupun tugas. Seperti yang pertama, kamu bisa buat daftar tugas. Untuk membantumu tetap berada di jalur yang benar, pertimbangkan untuk membuat daftar tugas yang harus dikerjakan sehari sebelumnya. Kemudian, beri pula tenggat waktu untuk setiap pekerjaan tersebut. Lalu yang kedua, ambil langkah kecil. Bagilah daftar tugas kamu menjadi langkah-langkah yang kecil yang dapat diatur sehingga tugas tersebut tidak tampak terlalu berat. Lalu yang ketiga, lakukan proyek atau tugas paling sulit di pagi hari. Coba menilai tugas atau proyek yang harus kamu kerjakan di hari itu, lalu selesaikan tugas yang paling menantang dan paling membosankan di pagi hari. Dengan cara ini, kamu tidak perlu khawatir terjebak dalam tugas tersebut sepanjang hari. Kita seringkali ingin menghindari pekerjaan yang sulit kan, namun alih-alih menghindarinya, lebih baik menyelesaikannya lebih cepat daripada menundanya, bukan? Lalu yang keempat, matikan notifikasi. Kurangi gangguan dalam pekerjaan yang dapat mendorongmu untuk menunda pekerjaan dengan cara mematikan notifikasi di smartphone kamu. Dengan begitu, kamu bisa fokus pada tugas yang sedang dihadapi. Lalu yang kelima, berikan hadiah pada diri sendiri. Untuk memperbaiki kebiasaan menunda,
kita harus memberikan otak kita apa yang disebut sebagai penawaran yang lebih baik. Salah satu caranya dengan memberikan hadiah pada diri sendiri setiap kali kamu berhasil menyelesaikan proyek dan tugas kamu. Kamu bisa memberi reward pada diri dengan hal-hal yang dapat memotivasi kamu. Kemudian yang keenam, bergaul dengan orang yang menginspirasi kamu untuk aktif mengambil tindakan. Lingkungan dan orang di sekitar sedikit banyak mempengaruhi perilaku kita. Identifikasi teman atau kolega yang menurutmu dapat terbawa emosi positif, lalu bergaullah dengan mereka. Jadikan mereka inspirasi dan pemacu semangat kamu saat bekerja. Kemudian yang ketujuh, tentukan kembali tujuan. Jika selama ini kamu sudah terlalu sering melakukan prokrastinasi dalam pekerjaan maupun akademik, mungkin ini mencerminkan adanya ketidakselarasan antara apa yang kamu inginkan dan apa yang sedang kamu lakukan. Cobalah ambil rehat sejenak dari pekerjaan maupun tugas-tugas dan luangkan waktu untuk memikirkan apa yang sebenarnya ingin kamu capai dan cara yang harus kamu lakukan untuk sampai ke sana. Apakah pekerjaan dan tugas kamu saat ini sudah sesuai dengan tujuan kamu? Jika tidak, tentukan apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Nah, meski dalam praktiknya sulit untuk menghentikan prokrastinasi dalam pekerjaan, namun bila hal tersebut terus mempengaruhi kualitas kerja dan tugas-tugas kamu, maka ini tandanya kamu tidak bisa menganggap remeh kebiasaan menunda pekerjaan tersebut. Cobalah identifikasi apa yang sering menjadi penyebab kamu menunda pekerjaan, lalu terapkan langkah tepat mengatasinya seperti yang sudah dijelaskan dalam ulasan ala George's Girl tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.